Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Pada slide ini akan dipresentasikan oleh teman saya, Febri. Ya, apa sih industri kreatif digital itu? Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh industri kreatif digital di Indonesia adalah seperti Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari produk ataupun jasa dari industri kreatif digital. Dampak apa saat Lanjut aja. dampak pada saat pandemi terhadap ekonomi di Indonesia di setiap subsektornya, yaitu pandemi COVID-19 tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, tapi juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Ekonom Center of kembali ke sih Iya. Ekonom Center of Report on Economics, bisa dibilang CORE, Ahmad Akbar Susanto mengatakan dalam beberapa pekan terakhir, gelombang penghentian hubungan kerja, bisa dibilang PHK, semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagai perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Produk apa saja di industri kreatif digital yang berkembang di masa pandemi ini? Yaitu satu, pengembangan permainan. Sementara status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas. Terus berusaha sendiri bisa dibilang yang pada umumnya berskala mikro. Berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga atau tak dibayar. Karena pandemi orang lebih banyak di rumah dan game online menjadi salah satu hiburan di masa seperti ini. Yang kedua yaitu arsitektur. Peran arsitektur di Indonesia sangat penting. Dalam hal budaya, keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam budaya. Yang selanjutnya, desain interior. Dalam 2 dekade terakhir, pengembangan subsektor ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan ditandai meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap jasa desainer interior. Keduanya sekarang jauh berkembang dengan menggunakan beberapa software bantuan untuk pengembangan arsitektur dan desain interior. Selanjutnya, musik. Musik merupakan industri cukup menjanjikan dalam dunia showbiz. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Dengan adanya Spotify, YouTuber musik, dan lain-lainnya, industri musik sekarang jauh lebih berkembang dari sebelumnya yang hanya menggunakan piringan hitam. Yang selanjutnya ada seni rupa. Indonesia memiliki potensi seni rupa terbesar di Asia Tenggara, baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, serta potensi pasar. Selanjutnya, desain produk. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya, kuliner. Subsektor ini berkontribusi besar dalam pendapatan pariwisata dan ekonomi kreatif, juga berpotensi besar mempromosikan Indonesia yang beraneka ragam ke dunia internasional. Ada juga film animasi dan video. Subsektor ini memiliki potensi menjadi lebih besar dengan peraturan hak karya intelektual, investasi, dan permodalan, serta akses penonton yang lebih luas. Di masa sekarang, penyediaan layanan seperti Netflix, iQIYI, YouTube, dan semacam yang mulai berkembang karena orang di masa sekarang ingin menonton film namun tidak bisa ke bioskop. Selanjutnya, fotografi.
Perkembangan subsektor ini didukung oleh meningkatnya minat anak muda terhadap fotografi. Seiring perkembangan media sosial dan peralatan yang makin terjangkau, dengan adanya Instagram, semua orang menjadi tertarik akan semua foto yang begitu indah. Selanjutnya, desain komunikasi visual. Desain grafis berperan mendukung pertumbuhan bisnis hingga bahkan kelancaran program-program pemerintah yang dibarengi pertumbuhan praktisi lokal kompeten. Selanjutnya, televisi dan radio. Di tengah arus informasi digital yang masif, peranan kedua industri ini cukup besar terhadap produk domestik bruto, bisa dibilang PDB, dan dalam penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya ada kriya. Seni kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya periklanan. Periklanan adalah subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman seni dan tradisi pertunjukan seperti wayang, teater, tari, dan lain sebagainya yang telah diakui dan mendapatkan apresiasi dunia internasional. Ada juga penerbitan. Subsektor penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektual bangsa dan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir ada aplikasi. Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi subsektor yang berpotensi besar ke depannya. Mau lanjutin? Sok, lanjutin aja sama kamu. Gimana sih peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di setiap subsektor ekonomi kreatif? Pertama, Pekan Produktif Kreatif Indonesia atau disebut PKKKI. Ada terdiri dari 3 kegiatan utama yang diselenggarakan secara paralel seperti pameran, konvensi, dan gelar seni. Yang kedua adalah Festival Ekonomi Kreatif Kementerian. Kementerian langsung terjun sebagai COO sponsor bertujuan untuk mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia agar citra dan identitas negara Indonesia. Yang terakhir adalah wahana kreatif, tidak jauh beda dengan PKKI. Tadi wahana kreatif ini juga memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk kreatif ini juga salah satu upaya peningkatan terhadap sektor industri kreatif. Apa bedanya mekanisme pengelolaan industri kreatif negara lain dengan Indonesia? Yang pertama, negara Thailand. Mekanisme pengelolaan dilakukan melalui koordinasi tunggal oleh badan ad hoc bentukannya yaitu Thailand Creative and Design Center atau disebut TCDC. Yang kedua adalah negara Malaysia. Mekanisme pengelolaan dilakukan secara kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintahan dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Yang ketiga, negara Singapura. Mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada yaitu Ministry of Information Communication and the Art atau disebut MIPA. Koordinasi antara departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MIPA. Keempat, negara Cina. Mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Departemen pusat bertanggung jawab membuat dan menyesuaikan kebijakan subsektoral industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Yang kelima, negara Taiwan. Mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Selanjutnya ada negara New Zealand. Mekanisme pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau NZTE. NZTE ini adalah Government National Economic Development Agency 2 Yaya Sukaya. 2016 model pembelajaran mandiri pada pelatihan pengaman Universitas Pendidikan Indonesia. Dan
Yang terakhir, negara United Kingdom atau UK. Mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Kultur, Media and Sport atau disebut DCMS. DCMS mengkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif, art, for the arts and antiques market, craft, designer fashion, film, video, music, performing art, television, and radio.